Shalom, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali di dalam renungan GKKB Pontianak. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita akan melanjutkan kembali pembacaan Alkitab kita dan juga renungan di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-22 ayat 6 sampai 7. Ulangan pasal 22 ayat 6 sampai 7. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil, maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Ya, cukup menarik untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, karena judul renungan pada pagi hari ini adalah berkat di balik sarang burung. Ya, sesuai dengan judulnya dan juga firman Tuhan yang telah kita baca, ini merupakan peraturan mengenai perilaku atau tindakan manusia terhadap sarang burung ya. Nah, unik sekali karena hukum Taurat itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada hukum moral atau kita kenal sebagai 10 perintah Allah yang masih kita lakukan juga. Kemudian adalah hukum seremonial, itu korban bakaran dan sebagainya tentang ibadah, tata ibadah Israel. Dan yang terakhir adalah hukum sipil yang mengatur tentang kehidupan dan juga makanan dan sebagainya ya. Nah, hukum yang kita baca saat ini itu adalah hukum sipil yang mengandung hukum moral ya. Meskipun orang Kristen tidak terikat pada hukum Taurat secara harafiah karena telah menggenapi hukum Taurat, kita hidup di bawah perjanjian baru, tetapi prinsip moralnya tetap kita jalankan ya, tetap relevan. Oke, bagian hukum Taurat yang kita baca masuk ke dalam hukum sipil, namun mengandung prinsip moral. Dari hukum ini kita bisa belajar ya. Yang pertama, bahwa Tuhan itu memperhatikan detil kecil dalam ciptaannya, bahkan sampai sarang burung sekalipun. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan perhatian. Apabila burung pun Tuhan pedulikan, terlebih lagi kita semua sebagai umat-umatnya pasti Tuhan perhatikan ya. Kita lihat yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan juga memperhatikan alam dan binatang. Dan Ia ingin agar manusia itu mempunyai belas kasihan dengan memperhatikan kehidupan binatang, termasuk burung. Jadi, kita diajarkan di dalam hukum ini untuk mengelola alam dengan bijak, di mana kita tidak serakah mengambil semuanya ya. Ayat ini mengatakan bahwa apabila kamu menjumpai sarang burung, ada telur atau anaknya, biasanya itu bangsa Israel mengambil telur atau anaknya itu untuk dimakan atau dipelihara. Ya, apapun itu, maksudnya ketika diambil, biarkanlah induknya pergi untuk beranak cucu lagi. Jadi, Tuhan ingin agar manusia tidak serakah mengambil semua, melainkan bijak untuk memikirkan kelangsungan alam untuk masa yang akan datang, menyisakan sebagian dan ambil secukupnya. Nah, di akhir ayat ini yang unik ya. Ayat 7 mengatakan bahwa ada frasa seperti ini. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Ketika saya baca tentang berkat ini, saya teringat akan hukum yang kelima di dalam 10 perintah Allah, di mana hormatilah orang tuamu, maka lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang telah kujanjikan. Hampir mirip ya, tetapi ini perbedaannya, kita memperlakukan burung dan juga induk burung. Dalam tradisi Yahudi, ada yang menganggap bahwa bagian hukum ini adalah simbolik pengingat untuk hukum kelima, yaitu menghormati orang tua, diperwujudkan dalam menghormati induk sang burung. Memang keduanya memiliki janji berkat yang sama, baik keadaan dan lanjut umurmu. Namun secara sekilas, hukum yang satu mungkin terlihat berat, menghormati orang tua ya. Hukum yang satu membiarkan induknya
pergi supaya induknya bisa beranak cucu lagi ya. Namun di dalam kedua perintah ini, baik itu berat atau kecil, tetap sama penting di hadapan Tuhan. Dan hukum ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara ketaatan dan juga perintah Tuhan dengan janji berkat-Nya. Kecil atau besar, taat kepada Tuhan itu sudah menjadi keseharusan kita. Nah, berkat di balik sarang burung, Tuhan mengajarkan kita untuk peka dan berbelas kasihan bahkan dalam hal-hal yang kecil, karena tindakan kita hari ini akan berdampak di masa yang akan datang. Seperti membiarkan induk burung yang hidup memiliki dampak bagi masa depan dan membawa berkat bagi kita semua. Mari mulai hari ini kita lakukan hal-hal kecil dengan penuh ketaatan, karena kecil atau besar Tuhan tetap melihat, dan di balik ketaatan Tuhan menyediakan berkat. Semoga renungan ini bisa mengingatkan kita untuk sepanjang hari ini terus hidup di dalam perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.